Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami minta maaf karena tidak ada infokusnya. Dan kami juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Sela Syafira. Saya Lenawati Manurung. Saya Septian Yusri Faldo. Saya Andre Zulkarnain. Saya Febri Sartika Siagian. Saya Maicherry Salvias. Saya Echa Safitri. Nama saya Nurul Azizah. Baiklah, materi pertama yaitu sikap bahasa yang akan dijelaskan oleh Bang Brian. Kepada Bang Brian, silakan. Pengertian sikap berbahasa. Bahasa menurut KBBI yaitu sistem lambang bunyi yang aptiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Untuk mengetahui pengertian bahasa lebih jelasnya, kita dapat meninjau dari segi teknis dan praktis. Secara teknis, bahasa adalah seperangkat ujaran yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Secara praktis, bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu terbagi 7. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sebagai alat ekspresi, bahan merupakan sarana untuk mengapresiasikan atau mengukuhkan segala sesuatu yang mengendap di dalam dunia batin seseorang, baik berupa gagasan, pikiran, perasaan, maupun pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasinya merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Yang keempat Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi bahasa untuk yang keempat. Keempat yaitu fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Contohnya ceramah. Kelima yaitu alat aktivitas artistik. Bahasa dipergunakan dengan cara seindahnya guna pemuas rasa estetis manusia. Yang keenam, bahasa sebagai alat dalam ranah didaktis. Yang ketujuh, bahasa sebagai alat fisiologi. Untuk selanjutnya sifat bahasa akan dijelaskan teman saya. Saya akan menjelaskan sifat bahasa dan berbahasa. Sifat bahasa yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Bahasa memiliki komponen-komponen dan aturan-aturan. Dalam pengertian ini, bahasa memiliki dua aspek penting, yaitu unsur dan hubungan yang dirajut oleh unsur tersebut. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol yang diartikan dengan pengertian yang sama. Lambang dengan segala seluk-beluknya dikaji dalam suatu bidang kajian yang disebut dengan ilmu semiotika atau semiologi. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Bunyi yang dimaksud dalam bahasa disebut juga dengan speech sound, yaitu satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang keempat, bersifat arbitrer. Arbiter adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Misalnya dapat dilihat di kehidupan sehari-hari. Binatang tertentu di Indonesia disebut kuda, di Inggris disebut horse. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Ica.
Yang kelima, bahasa itu bermakna. Bahasa dinamakan lambang yang berwujud bunyi karena lambang itu mengacu pada suatu konsep, ide, atau pemikiran. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu memiliki makna. Keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Maksudnya adalah semua anggota masyarakat harus mematuhi konvensi bahasa bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 7. Bahasa itu dinamis. Kehidupan manusia akan terus berubah dan tidak tetap, maka bahasa pun menjadi tidak tetap, tidak statis. Karena itulah bahasa disebut dinamis. 8. Bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek merupakan ragam bahasa yang bersifat perorangan, yaitu setiap orang memiliki ciri khas bahasa masing-masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu pada suatu tempat dan waktu. Ragam yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Yang ke-9, bahasa itu universal. Karena bahasa merupakan ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum yaitu mempunyai bunyi yang terdiri dari vokal dan konsonan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh... Baiklah, selanjutnya itu sikap berbahasa. Sikap merupakan tingkah laku atau respon dari hasil suatu tindakan atau tuturan seseorang. Berbahasa adalah suatu wujud kepribadian dan keintelektualitas. Ciri sikap berbahasa ada 3. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Kesetiaan bahasa adalah keinginan masyarakat mendukung bahasa itu untuk memelihara dan mempertahankan bahasa itu, bahkan perlu mencegahnya dari pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Kebanggaan bahasa mendorong seseorang atau masyarakat pendukung bahasa itu untuk menjadikan sebagai penanda jati, lambang, identitas, dan kesatuan masyarakat. Dan yang terakhir, kesadaran adanya norma bahasa. Cenderung untuk mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya sendiri. Pemilihan bahasa terbagi 2. Peralihan situasional. Peralihan situasional digunakan untuk mengacu ke pemilihan bahasa yang bergantung pada aneka aspek situasi, termasuk pula derajat formalitas, sebagaimana yang diprediksikan ketika situasi kebahasaannya formal dan relatif bebas dari masalah pribadi. Varietas bahasa standarlah yang dipilihnya, sedangkan varietas lokal dipilih tatkala situasinya informal. Yang kedua, peralihan metaforik. Peralihan metaforik digunakan untuk menjelaskan pemilihan bahasa yang ditentukan oleh hubungan para partisipan. Ada 3 jenis pilihan dalam berbahasa. Yang pertama, memilih satu variasi bahasa yang sama. Yang kedua, alih kode. Yang ketiga, campur kode. Sebelum itu, Giles mengidentifikasikan 3 pola penggunaan bahasa. Yang pertama, penggunaan bahasa etnis minoritas. Yang kedua, bilingual dalam bahasa etnik atau bahasa dominan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu pemilihan bahasa. Ervan Tripp dalam Grosjean mengidentifikasi ada faktor utama yang menyebabkan pemilihan bahasa. Di antara lain, yang pertama itu ada situasi dan latar, seperti waktu dan tempat. Yang kedua, partisipan dalam interaksi, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, asal, latar belakang, dan peranannya dalam hubungan dengan partisipan lain. Yang ketiga, ada topik percakapan, dapat berupa topik-topik mengenai pekerjaan maupun peristiwa aktual. Fungsi interaksi yang merupakan fungsi percakapan di dalam interaksi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.